Renungan pada hari ini diambil dari kitab Amsal. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Amsal 23 ayat 2. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Ketika Tuhan memberikan karunia kehidupan kekal kepada sebagian dari manusia dengan menarik datang kepada Yesus Kristus, Tuhan juga memberikan Roh Kudus kepada mereka. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu ditempatkan di dalam hati setiap orang percaya untuk menolong orang percaya memperbarui hidupnya. Pembaruan hidup yang dilakukan Allah dengan menjadikan orang berdosa sebagai ciptaan baru. Kehidupan yang ditata ulang dengan tujuan dan cara hidup yang baru. Kehidupan yang dibangun ulang dengan tujuan untuk memancarkan kemuliaan Allah di dalam hidup manusia. Penataan ulang hidup orang yang mendapatkan karunia kehidupan kekal dari Allah harus dilakukan. Karena ketika orang ditarik Allah datang kepada Yesus Kristus, orang tersebut sudah memiliki pola hidup, tujuan, cara, dan prioritas hidup yang berasal dari pengajaran dunia. Pola hidup lama akan membentuk karakteristik seseorang, cara pandang, cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak yang khas. Salah satu pola hidup yang biasa digunakan banyak orang adalah makan berlebihan. Orang makan dan minum jauh lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Kebiasaan memanjakan diri secara berlebihan dengan membiarkan nafsu yang tak terbatas terhadap makanan dan minuman. Dorongan konsisten untuk menikmati makanan dan minuman lebih dari yang diperlukan merupakan pemujaan terhadap kenikmatan lidah. Kebiasaan yang membuat manusia memiliki perhatian dan fokus secara berlebihan kepada makanan dengan menyantapnya secara berlebihan sehingga menjadi sia-sia. Kebiasaan yang membawa orang kepada titik di mana tidak lagi makan hanya untuk hidup, tetapi hidup untuk makan. Makan dan minum menjadi tujuan hidup. Makanan yang seharusnya menjadi sarana supaya orang bisa hidup, berubah menjadi pusat kehidupan, sesuatu yang harus dikejar dan dinikmati. Di zaman modern, bahkan hasrat untuk memberikan kenikmatan lidah dengan cara berlebihan dan berkelanjutan dinilai positif dan difasilitasi dengan membangun wahana wisata kuliner. Begitu banyak dibangun tempat-tempat gemerlap yang nyaman untuk menyalurkan hasrat memberikan kenikmatan lidah berlebihan dan berkelanjutan. Food center dan kafe menjadi kuil baru bagi manusia modern untuk membaktikan diri kepada nafsu tak terbatas terhadap makanan dan minuman. Karena karakteristik yang membentuk cara pandang, cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak khas telah begitu lama melekat pada diri seseorang, proses penataan ulang akan memerlukan waktu. Penataan ulang hidup orang percaya terjadi secara bertahap. Bagian demi bagian dari kehidupan seseorang akan dikoreksi dan diperbaharui Roh Kudus. Penataan ulang hidup orang percaya oleh Roh Kudus dilakukan melalui firman Allah, bukan melalui baptisan. Allah menyampaikan kehendaknya kepada umatnya untuk dijadikan sebagai pedoman di dalam menjalani hidup di dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atas diri orang-orang yang menjadi warga kerajaannya, maka pemerintahan itu dilakukan dengan berbagai peraturan dan ketetapan yang berlaku di dalam kerajaan Allah. Penataan ulang hidup orang percaya oleh Roh Kudus akan menghasilkan karakter khas orang percaya. Kombinasi kualitas tertentu dalam diri seseorang yang menjadi ciri khas dan membuat berbeda dari orang lain yang tidak memiliki Roh Kudus. Ciri khas tersebut membuat orang percaya berpikir, merasa, dan berperilaku berbeda dengan orang lain yang tidak percaya kepada Allah. Karakter khas orang percaya merupakan hasil dari proses panjang penataan ulang hidup orang percaya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Wujud nyata dari proses pendidikan dan pembentukan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Pembaruan hidup orang percaya supaya semakin mirip dengan Yesus Kristus. Penataan ulang hidup orang percaya oleh Roh Kudus akan menghasilkan karakter baru yang semakin mirip dengan Yesus Kristus. Salah satu karakter itu adalah penguasaan diri. Penguasaan diri berarti keputusan dan tindakan untuk tidak melakukan sesuatu, walaupun sangat menginginkannya. Alasan yang mendorong untuk tidak melakukan sesuatu karena mengetahui hal itu akan berdampak buruk bagi dirinya maupun bagi orang lain. Keputusan untuk tidak mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan dorongan emosi negatif, kemarahan, kekecewaan, hingga luka batin masa lalu. Penguasaan diri terhadap kerakusan berarti keputusan dan tindakan untuk tidak membiarkan diri makan dan minum berlebihan.
Keputusan untuk membatasi porsi makanan dan minuman yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan harian. Keputusan untuk membatasi jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi hanya yang sehat dan berguna saja, bukan yang memanjakan lidah. Menguatkan hati untuk makan dan minum secukupnya dengan meyakinkan diri bahwa makan dilakukan supaya hidup, bukan hidup untuk makan. Ketika orang melakukan pembatasan makanan dan minuman yang dikonsumsi harian, akan membawa tubuhnya menjadi sehat, sehingga tubuh manusia yang adalah bait Allah bisa digunakan untuk melayani Tuhan.